Pemirsa Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan kembali menggelar pembelajaran tatap muka setelah sepekan harus dihentikan sementara akibat ditemukan kasus COVID-19. Proses PTM dengan kapasitas 100% di SMA Negeri 6 itu kembali digelar mulai Kamis 20 Januari 2022. Dan untuk informasi selengkapnya pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Berki Marindo. Iya, Rama, bagaimana situasi terkini sekolah SMA Negeri 6 pasca sempat dihentikan ya PTM? Ya, selamat pagi Julita dan juga pemirsa. Kondisi terkini dari pantauan kami di SMA N6 Jakarta, tepatnya di kawasan Jakarta Selatan, yang memang sempat dihentikan akibat ditemukannya kasus COVID-19 di SMA N6, dalam hal ini adalah murid. Namun begitu memang kasus yang ditemukan ini adalah dari klaster keluarga, bukan dari klaster sekolah. Lebih lengkap, Julita, saya akan mengajak Anda berbincang dengan Kepala Sekolah SMA N6 Jakarta, yakni Bapak Warito Handoyo yang tepat di sebelah kiri saya ini. Selamat pagi Bapak, apa kabar Bapak? Selamat pagi, baik. Ya, Bapak bisa dijelaskan sejauh ini sudah mulai masuk ya Pak ya di SMA N6, dan bagaimana Pak untuk kondisi terkini atau di hari-hari pertama masuk setelah memang ditutup ini Pak? Iya, jadi kemarin kami 5 hari di PTM menjadi PJJ, tetapi kemudian saya nambah sehari karena tracingnya terlambat 1 hari, jadi ini hari kedua. Alhamdulillah semua peserta didik ya 95% masuk semua kembali dan dalam kondisi mereka senang sekali kembali masuk seperti itu. Ya Bapak, kemarin tentunya ada langkah antisipasi karena memang sempat ditemukan kasus untuk salah satu murid di sini. Seperti apa Pak kemarin langkah-langkah dan hingga akhirnya tracing yang juga tentu dilakukan? Ya. Ini seperti apa langkahnya Pak? Ya, jadi langkah pertama kan memang kita mengganti PTM menjadi PJJ yang kemudian tracing yang dilakukan oleh Puskesmas Kebayoran Baru hari Senin sebanyak peserta didik kelas 11 SIP MIPA 5 dan seluruh guru karyawan, dan hasilnya hari Rabu negatif semua. Nah, sehingga makin yakin bahwa sesungguhnya kalau kita menjaga prokes dengan ketat, maka insya Allah pembelajaran tatap muka penuh tidak menjadi masalah, asal semua peserta didik, orang tua, semua mengingatkan untuk selalu jaga prokes seperti itu. Ya, Bapak juga bisa dijelaskan kemarin tracing yang dilakukan terhadap murid dan juga tenaga pendidik di sini berapa Pak, untuk berapa orang begitu tracing yang dilakukan? Ya, jadi satu kelas 11 MIPA 6 sejumlah 39 ditambah guru dan tata usaha sejumlah 69 dan semuanya negatif. Ya. Bapak, tentu kan ini juga sudah mulai masuk dan juga sudah mulai diizinkan masuk karena memang tidak ada ditemukan kasus positif dari tracing. Ada upaya antisipasi lain mungkin karena sudah mulai masuk atau penambahan prokes di sekolah di waktu saat-saat ini Pak? Ya, jadi yang pertama saya begitu menjelang masuk menghimbau pada orang tua peserta didik dan peserta didik untuk lebih dengan peristiwa itu, maka alhamdulillah orang tua dan peserta didik lebih menjaga prokes dengan baik. Kemudian sekolah juga sebelum masuk kita melakukan disinfektan ulang terhadap keseluruhan lingkungan untuk menjaga agar benar-benar kita yakin bahwa kita siap untuk PTM kembali seperti itu. Mungkin selanjutnya berkaitan dengan bagaimana pemeriksaan terhadap murid-murid ini, apakah memang bagi yang sakit ada pengecualian khusus di sekolah nantinya Pak? Betul. Jadi kami juga menghimbau kepada peserta didik yang dalam kondisi kurang sehat, batuk, pilek atau apapun panas untuk tidak ke sekolah tetapi belajar menggunakan PJJ ya, karena kita juga selain melayani dengan PTM juga anak-anak yang tidak sehat kita melayani dengan PJJ. Dengan demikian maka kita akan steril dari hal-hal yang akan timbul untuk misalnya menularkan ini dan sebagainya. Yang kedua, masuk ke sini juga sudah sangat ketat ya. Jadi cuci tangan, cek suhu. Kalau yang lebih dari 37 maka langsung masuk UKS. Tapi sampai detik ini tidak ada seperti itu. Ya, artinya memang ada langkah antisipasi khusus pasca memang ditutup seminggu kemarin PJJ, dan salah satunya tadi ya Pak ya dengan memasukkan mereka yang di atas 37 ke UKS. Terima kasih Bapak Warito Handoyo atas waktunya. Semoga tidak ada kasus lagi di sini dan terus berjalan lancar untuk pembelajaran tatap muka. Terima kasih Bapak, dilanjut aktivitasnya. Julita dan juga pemirsa, tadi
hasil dari perbincangan kami memang di SMAN 6 Jakarta di Jakarta Selatan ini setelah ditemukannya kasus COVID-19 satu murid di SMAN 6 ini, mereka langsung melakukan antisipasi pasca ditutup atau pasca melakukan PJJ, yakni adalah salah satunya dengan bagaimana nanti bagi mereka yang suhu di atas 37 langsung dimasukkan ke UKS untuk dilakukan pemeriksaan ulang, dan juga beberapa di antara murid atau siswa yang memang masih memiliki penyakit, mereka dianjurkan untuk mengikuti PJJ, tidak mengikuti PTM atau pembelajaran tatap muka yang memang saat ini di DKI Jakarta sekitar 10.000 lebih sekolah sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka 100% sejak 3 Januari. Dan memang SMAN 6 Jakarta ini, Julita, masuk dalam salah satu sekolah sekitar 37 bahkan 40 sekolah yang memang tengah atau sempat ditutup lantaran adanya kasus COVID-19 di DKI Jakarta di kawasan sekolah. Namun memang kebanyakan mereka terkena COVID-19 dari klaster keluarga, bukan dari klaster sekolah. Julita. Baik Rama, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Rama Ditya Domas dan juru kamera Berki Marindo melaporkan langsung dari Sekolah SMA Negeri 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.